Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada dengan Bapak Ibu yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, dan terutama nikmat Islam ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya mau mulai dengan apa nih jadi ini? Tadi waktunya terbatas katanya ya. Sampai jam berapa? Jam 8 malam? Iya Pak. Sampai bisa. Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa ikut safari dakwah dengan Yayasan Wasilah Amal Khairat. Saya sendiri bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, pusatnya di Surabaya. Sedikit berbeda jalannya dengan Yayasan Amal Khairat ini. Kami yayasan yang membantu orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, kita bina menjadi muslim yang kafah. Itu yayasan kami. Tetapi selain itu, kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Oh, ngapain perang-perangan? Perang pemikiran itu dialog, Pak. Debat gitu ya. Adu argumen dengan agama lain gitu. Loh, ngapain kita harus begitu? Karena ada agama lain yang juga ini sering boleh dikatakan nih ngajak-ngajak orang Islam untuk masuk agama mereka. Bukan cuma orang Islam aja, semua orang selain agama mereka diajak masuk agama mereka. Agama apa itu? Agama Kristen ya. Memang saudara-saudara kita yang Kristen itu memang diperintahkan oleh agama mereka untuk mengajak orang lain masuk agama mereka. Padahal di negara Republik Indonesia ada aturan namanya keputusan bersama 2 menteri ya, nomor 1 tahun 79 yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya. Tapi di aturan tersebut sanksinya nggak begitu tegas. Yang melanggar hanya akan diberikan sanksi tulisannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuannya di mana? Cari-cari lagi gitu. Jadi nggak jelas penjara sekian tahun atau denda sekian miliar, nggak tertulis. Jadi makanya masih banyak ada upaya-upaya seperti itu ya. Nah, upaya-upaya pemurtatan ini memang sudah lama dilakukan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun sudah dilakukan. Ya, bahkan ketika penjajah Belanda, penjajah Portugis baru datang sudah melakukan misi itu. Ya, karena mereka melakukan upaya kolonialisasi itu dengan moto apa? 3G gitu ya. Apa itu? Gold, glory, gospel. Nah, gospel itu apa? Gospel itu ya kitab mereka gitu. Mereka memang menyebar ke seluruh dunia, bagian barat Spanyol, bagian timur Portugis. Belanda nebeng gitu. Belanda ngikutin Portugis, menyebarkan atau mencari kejayaan, kemakmuran, dan menyebarkan gospel. Gospel itu apa? Kitab mereka. Ya. Yang dimaksud dengan gospel itu sebenarnya dalam kata bahasa Arabnya, itu ya Injil sebenarnya. Injil itu artinya kabar gembira, gitu, atau kabar baik gitulah ya. Nah, kalau Islam mengajak orang lain untuk masuk Islam nggak, Pak, Bu? Islam. Loh, pada nggak tahu gimana? Iya. Hah? Iya. Islam juga agama misi. Islam kan disebutnya Islam rahmatan lil alamin. Berarti kita juga harus menyebarkan Islam kan? Tapi karena ada aturan negara, kita tidak boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama, boleh. Ya, dai-dai kita juga banyak yang ke daerah-daerah terpencil, mendatangi suku-suku pedalaman yang belum kenal peradaban bahkan. Belum kenal peradaban, belum kenal agama. Dai-dai kita mengajak mereka masuk agama Islam.
Bahkan ada dai kita yang saya tahu nih, tinggalnya nggak jauh dari tempat saya, berdakwah, mengajak orang, suku-suku pedalaman, pakai apa Bu? Pakai sabun. Pakai sabun. Ada ya, namanya Ustadz Fadlan Garamtan. Di Papua, ribuan orang Papua masuk Islam. Pakai sabun, ngajarin orang-orang suku pedalaman. Nah, dengan kebersihan, sebagian dari iman, pada masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi itu adalah orang-orang yang memang belum beragama. Kita tidak mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk Islam. Ya, karena apa? Karena kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Makanya kita tidak ketuk-ketuk pintu rumah orang gitu. Nah, saudara kita yang Kristen masih melakukan hal tersebut. Masih menganggap tidak ada aturan gitulah. Mereka menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa setiap warga negara diberikan hak penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pakai undang-undang dipakai untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu yang dilakukan. Makanya untuk membendung gitu ya, untuk membendung upaya-upaya pemurtatan dan upaya-upaya pendangkalan akidah, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf melakukan yang namanya perang pemikiran. Perang pemikiran ini dengan mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Pernah dengar Bu, kristologi? Belum ya Bu ya? Bapak-bapak pernah dengar kristologi? Pernah ya, ada ya. Nah, kristologi itu apa? Kristologi itu sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi kita, ya. Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, di dalam agama Nasrani atau agama Kristen. Kita mempelajari posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, kenapa? Karena saudara kita yang Kristen menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, ya, atau sebagai Allah Subhanahu wa taala. Padahal di Kristennya sendiri juga banyak aliran-aliran. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Pernah dengar Bu, Yesus Kristus? Oh pernah. Ibu pernah baca Bible Bu? Belum. Boleh nggak Pak baca Bible Pak? Orang Islam? Boleh? Boleh. Tapi jangan yang belum pernah baca Quran, baca Bible ya Pak ya. Harus tahu dulu Qurannya, harus bisa baca dulu Qurannya, sudah kuat akidahnya, baru boleh baca Bible. Jangan yang masih remaja-remaja, belum pernah baca Quran, sudah baca Bible, jangan. Ya, jadi ilmu Kristologi itu adalah bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ya, saya juga tidak menganjurkan anak-anak kita yang belum kuat Islamnya untuk belajar Kristologi. Tetapi buat kami yang sudah mempelajari Kristologi, kami menggunakan ilmu Kristologi ini malah untuk berdakwah kepada mereka yang Nasrani. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya setelah dipelajari kitab mereka, sejarahnya terbentuk bagaimana, siapa yang menulis, di mana ditulis, isinya apa, ada permasalahan apa di dalam kitab mereka. Itu boleh dikatakan kitab mereka juga bisa kita gunakan sebagai alat dakwah untuk mengajak mereka ke Islam. Kok bisa begitu? Kok bisa kitabnya orang Kristen mengarah ke Islam? Gimana ceritanya gitu Pak? Nah, ternyata sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan ketika saya berdebat dengan pendeta, ketika ada orang Kristen yang datang ke saya berkonsultasi, yang saya buka semuanya Bible mereka Pak. Ya, untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di dalam kitab mereka itu sebenarnya ajarannya tauhid sebenarnya. Tetapi oleh gereja dipahami dengan ajaran lain yang menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Padahal di kitab mereka sendiri yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah yang namanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu mengaku sebagai Tuhan. Dan tidak pernah diceritakan Nabi Isa alaihissalam di kitab mereka minta disembah, juga nggak ada. Malah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di kitab mereka menyuruh, bahkan nggak cuma orang aja, menyuruh iblis sekalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pesan seperti itu, tapi memang di dalam kitab mereka tuh bercampur gitu ya, bercampur antara ajaran tauhid dan ajaran Kristen. Ajaran Kristennya ini yang harus kita buktikan kepada mereka
bahwa itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu yang saya lakukan. Ya, ketika saya bisa membuktikan bahwa itu bukan perkataan Nabi Isa alaihissalam, nah tinggal mereka berpikir. Orang-orang saudara-saudara kita yang Kristen, ketika mereka membaca kitab mereka sendiri tanpa doktrin ya, tanpa doktrin dari gereja, insya Allah mereka akan mengarah ke Islam. Karena apa juga? Di kitab-kitab mereka juga diceritakan tentang nabi-nabi. Yang di dalam Quran kita ada 24 nama nabi yang juga ada di dalam kitab mereka. Mungkin nama-namanya cuma sedikit berbeda karena bahasa gitu lah ya. Ternyata di kitab-kitab mereka juga menceritakan nabi-nabi yang pesannya itu semua sama. Pesannya semua nabi di dalam kitab mereka tuh sama. La ilaha illallah. Nabi-nabi di dalam kitab mereka semuanya memerintahkan Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuman karena kitab itu disusunnya oleh orang-orang Yahudi awalnya, sehingga nama-namanya mungkin sedikit berbeda dengan yang kita tahu, gitu ya. Kita mengetahui ada 99 Asmaul Husna, betul kan? Itu merupakan seperti sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi itu sampai mengenal ada 7 nama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, dan Zebaot. Mirip-mirip nggak Pak? Eloh, Eloah, Elohim, sama, mirip-mirip atau setara dengan kata Allah. Dari 7 nama ini, yang paling suci buat orang Yahudi itu yang nomor 6. Yang Yod He Vav He. 4 huruf ya. Yang saya sebutkan tadi itu barusan penyebutan untuk huruf Ibrani. Yod He Vav He. Tapi orang Yahudi tidak boleh menyebutkan Yod He Vav He. Mereka kalau menyebut 4 huruf ini, mereka mengganti dengan sebutan Adonai atau Hashem. Hashem itu artinya nama itu. Gitu. Kalau Adonai itu artinya dalam bahasa Arab itu Rob. Gitu. Nah ya orang Yahudi begitu. Saya akan menceritakan sedikit kepada Bapak Ibu ya. Ngebut sedikit nggak apa-apa ya, biar nanti Bapak Ibu punya waktu lebih banyak untuk bertanya. Nah, ini kitabnya orang Kristen. Iya, DKM-nya mana DKM-nya? DKM-nya siapa Pak? Izin Pak ya, saya memperlihatkan kitab orang di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Untuk edukasi Pak. Ini kitabnya orang Kristen ya. Ada yang sudah pernah melihat ini Pak, Bu? Sudah pernah lihat? Nah. Ini siapa? Sisil bukan ya? Ya, Sisil ya. Mantan, jadi pernah lihat berarti ya. Kami yang sudah mempelajari kitab ini dengan kacamata Islam, ya, dengan kacamata Islam nih maksudnya nih. Kami menghimbau Bapak Ibu supaya jangan menyebut kitab mereka ini dengan sebutan Alkitab. Kenapa, Pak Ibu? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. Nah, gitu ya. Zalikal kitab la raiba fi. Jadi jangan sebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja yang keren dikit pakai bahasa Inggris Bible gitu Bu. Udah cukup gitu lah. Keren dikit Bu ya. Walaupun di Madurejo tapi bahasa Inggris kan boleh Pak ya. Paling banter Holy Bible gitu. Ya. Tapi orang Kristen juga membuat kitab semacam ini. Nah, ini mohon maaf tulisannya udah hilang. Ya. Nah, ini. Ini apa Bu bacanya? Kebaca situ. Kitab suci Injil. Terus di dalam kitab ini juga ada sebutan nama ini. Siapa ini? Enggak, yang ini nih. Oh, kurang atas. Kameranya dong yang diturunin. Siapa nih? Isa Al-Masih. Nah, kenapa pihak Kristen membuat kitab seperti ini? Ada kata Injil, ada kata Isa Al-Masih, ya. Bahkan saya bisa tunjukkan satu nih. Ini ada kata apa di sini? Nih, yang jari saya gerak-gerak nih. Nih. Ada kata apa, Pak? Di situ, Pak? Insya Allah. Ya. Kenapa mereka membuat kitab yang ada istilah-istilah Islami di dalam kitab mereka?
Karena mereka berharap kitab ini juga dibaca oleh orang Islam. Ya. Dan mereka juga menyebarkan kitab ini, memberikan gratis kepada rumah-rumah orang Islam. Ada Bu, ya, ini dibagikan kepada orang Islam. Mereka belum sampai sini ya. Nanti kalau sampai sini kasih tahu saya Pak ya. Biar kirim ke saya Pak. Jadi kalau menerima ini, ada yang bagi ini, diterima aja Pak. Tapi dikumpulkan, terus kirim ke saya. Ya Pak ya. Nanti saya bayar Pak ongkirnya Pak. Ya. Nah, ada contoh lain begini nih. Waduh, agak numpuk ini. Kalau sekilas ya, sekilas. Mirip Quran nggak Pak? Sekilas. Ya. Tapi kalau kita baca tulisannya, kitab suci Injil. Nah, yang seperti ini sama yang seperti ini yang dibagi-bagikan ke rumah orang Islam. Supaya orang Islam baca, supaya disangkanya Al-Quran atau kitab mereka ini ada kesamaan. Ya, memang ada kesamaan, tapi kan nggak perlu bagi-bagi gitu loh Pak. Kan nggak boleh, kalau udah bagi-bagi itu nggak boleh. Menurut keputusan bersama yang tadi saya sebutkan, nomor 1 tahun 79, di dalam bab 3 pasal 4, dinyatakan apa? Jenis-jenis kegiatan yang dilarang, yang dimaksud dengan mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, salah satunya adalah membagi-bagikan buku, brosur, pamflet, ya, barang cetakan kepada orang-orang yang sudah beragama, yang ujung-ujungnya mengajak orang itu untuk masuk agama mereka. Jadi kalau bagi-bagi ini juga sebenarnya nggak boleh. Ya, gitu ya. Nah, kami yang mempelajari ini, kami malah menggunakan kitab-kitab semacam ini untuk berdebat dengan para pendeta. Contohnya yang tadi, ada pendeta yang ngomongnya begini, agama kami itu bukan agama yang insya Allah gitu ngomong, pakai Allah gitu. Jadi sambil mengolok-olok gitu, ya, ngomongnya agama kami itu bukan agama yang insya Allah gitu, mengolok-olok Islam. Tapi dia tidak pernah baca yang ini, dia nggak punya yang ini gitu. Di sini ada kata insya Allah. Tulisannya insya Allah karena nggak ada tasdidnya Pak. Ya, nanti ada lagi kitab yang ini. Ini bukan ini. Kayaknya saya nggak bawa. Tapi ada kitab mereka yang masih menggunakan kata Assalamualaikum. Ada kitab mereka yang menggunakan kata masjid. Bahkan ada yang Ka'bah. Ya, Ka'bah loh. Tapi Ka'bahnya bukan Ka'bahnya di Masjidil Haram, Baitul Maqdis maksudnya. Ya. Nah, ini dia nih. Bukan, yang ini berarti. Ada kata Ka'bahnya, Pak. Nah, ini dia nih. Coba, Rick. Nih, saya tunjukkan ke Bapak Ibu nih, supaya jangan dikira saya asumsi nih atau apa mengarang nih. Ada nggak kata Ka'bahnya? Nih, kebaca? Ada kata Ka'bahnya, Bu? Ya, betul ya, Ka'bah. Ada kata Ka'bahnya, betul kan? Tapi Ka'bah di sini maksudnya adalah masjid besar gitu katanya. Tulisannya begitu. Yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Ya. Ini di sini nih ada kata apa lagi nih? Ada kata apa nih? Masjid. Oh, ini maksudnya gereja Bu, tapi disebutnya di sini masjid. Supaya apa? Supaya kelihatan ada kesamaan gitu. Ya. Pendeta belum tentu punya Bible ini Pak. Ini Bible udah Bible tua ini. Ya. Tahun berapa ini? Nah nih, tahun 19 berapa nih? 49 tuh. Udah lahir Bu? Belum kan ya? Sama, saya juga belum lahir. Tahun-tahun itu pihak Kristen mencetak kitab seperti ini ya tujuannya untuk mendekati umat Islam. Gitu ya. Ini bukti kan, berarti kan saya nggak ngarang berarti ya. Nah, jadi yang perlu kita waspadai apa Pak? Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita
atau anggota keluarga kita imannya tergelincir hanya dengan buku-buku, kitab-kitab seperti ini, ya. Kita mungkin, oke lah, mungkin kita sudah kuat gitu misalnya imannya, tapi ekonominya rendah misalnya. Terus Bapak Ibu diberi bantuan misalnya, fasilitas, air bersih gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dikasih pekerjaan lagi, dikasih bahkan sampai dikasih sembako lah, uang segala macam. Terus ketika bapak-bapak, ibu-ibu sudah menerima, terus kalau diajak ke gereja, gimana cara nolaknya, Pak? Kan susah, karena sudah diberikan banyak fasilitas. Itu yang sering juga dilakukan di desa-desa, di kampung-kampung, ya. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena saya dulu pernah di sono, Bu. Saya dulu pernah terlibat hal-hal seperti itu. Walaupun saya tidak turun ke lapangan, tapi saya termasuk yang menyumbang tiap minggu, Pak. Tiap minggu saya menyumbangkan uang saya untuk kegiatan seperti itu. Tiap minggu pula saya terima laporan di gereja. Jadi kalau saya masuk gereja tuh, kalau awal bulan gitu, saya menerima amplop 03, Pak. Enggak cuma satu, 3. Yang satu untuk infak, infak kolektor maksudnya, ya. Nanti ada untuk perpuluhan. Pernah dengar perpuluhan, Pak? Hah? Tahu, Pak, perpuluhan? Zakat. Sifatnya seperti zakat, Pak. Tapi bayarnya setiap bulan. 10%, Pak. Bukan 2,5% loh. Kita 2,5% loh. Nah, 10% juga setiap bulan. Apa di LDI? Oh iya, mirip ya, Pak ya. Itu ada jenjangnya ya, Pak ya. Makin tinggi ya, Pak ya. Nah, kalau ini juga, Pak, 10% setiap bulan. Mungkin memang tidak semua gereja ya, Pak ya. Tidak semua gereja memungut perpuluhan. Kalau kalangan Katolik tidak pungut. Tapi kalangan Protestan banyak yang memungut. Nanti saya dulu, Pak, rajin bayar perpuluhan. Ketika gaji 200.000, perpuluhannya 20.000 kan, Pak? Kecil ya, Pak ya. Kalau 2.500.000, perpuluhan berapa? 250.000. Ya boleh bayar lah gitu. Kalau Bapak gaji udah 25 juta, berapa perpuluhan, Pak? 2.500.000. Gimana, Pak? Oh, saya dulu mah nggak sampai nahan-nahan, Pak. Oh, bayar gitu. Tapi ketika saya, misalnya orang tua saya sedang sakit, waktu itu belum seperti sekarang lah BPJS ya. Orang tua saya sakit masuk rumah sakit. Mana lebih penting, perpuluhan atau orang tua? Orang tua dong, gitu ya. Ketika saya telat bayar yang 10% itu, besoknya langsung telepon sama Pak Pendeta, Pak. Halo, Pak Dodi sehat? Gitu. Loh, saya saya nggak berprasangka buruk ya. Mungkin tagihan Pajeronya udah jatuh tempo, Pak, gitu ya. Nah, tapi itu yang memang ada di mereka. Jadi kalau setiap awal bulan itu, kalau pendeta khotbah itu yang dikhotbahkan itu perpuluhan, gitu. Mengingatkan gitu, ya. Bahasa Jawanya gentleman reminder gitu istilahnya. Ya. Jadi ya itu yang harus kita waspadai. Kita sebagai umat Islam yang istilahnya kita juga harus belajar, ya. Kita sebagai umat Islam juga jangan awam-awam banget gitu lah. Kita juga harus tahu agama kita juga harus tahu kitab kita juga harus baca Quran kita, supaya kita tidak mudah dimurtadkan, ya. Ini apa, Mas Anjas? Tanya jawabnya mau berapa menit nih? Saya kalau ngomong terus nanti bisa nggak dapat tanya jawab nih. Kira-kira banyak yang mau nanya nggak, Pak, Bu? Banyak? Banyak. Kalau banyak berarti selebihnya nanti mengenai ilmu kristologi, nanti Bapak Ibu bisa nonton di channel saya, ya. Sekarang kita kasih kesempatan Bapak Ibu bertanya gitu ya. Insya Allah saya jawab. Kalau saya tahu saya akan jawab. Kalau saya nggak tahu saya akan bilang nggak tahu dan saya akan cari tahu. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, nih mic-nya mana mic-nya? Cek satu. Oke, kalau untuk bunda-bunda yang ingin tanya jawab boleh. Nanti kalau sulit maju ke depan, boleh kalau ada bawa kertas catat saja. Ini adik-adik. Catat saja, lempar ke depan, nanti akan kita bagikan. Insya Allah kita sampai 17
45 lah ya untuk ini 50. Oke, silakan. Sebelah kanan Bunda, angkat tangan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok. Ya. Jadi Bible itu kan kitab suci dalam artian kitab suci itu pokoknya suci lah. Tapi mengapa pimpinan agama mereka, umat mereka bahkan yang mereka itu sangat longgar dengan kitab suci yang diamandemen, Maksudnya gimana Pak? dirubah-rubah. Oh, Mengapa sangat well untuk perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua saya ingin mengatakan kedudukan Khomer dan Khinzir dalam Bible. Miras dan babi. gimana Pak? Tentang Miras babi. dan babi. Ya, Tentang miras. babi. Oke. Itu kan meskipun dulu saya belum pernah baca Bible, tapi kan dalam konten-konten itu dulu karena pernah tuh miras dan babi itu diharamkan di Ya, Bible. Kenapa kemudian jadi sekarang berubah lagi? Ya. Jadi ini mohon penjelasannya. Itu saja kok, mungkin yang lain ingin tanya lagi. Baik. Monggo. Waduh, pertanyaan pertama langsung menohok ini berarti. Kita Ya, satu-satu benar. ya Bunda. Saya jawab satu-satu ya, Oke, satu-satu ya, siap. biar nggak kelewat ya. Sebentar. Saya kalau jawab mendingan langsung kasih buktinya, ya Pak ya. Oke, ini, nah oke. Boleh sekalian Mas baca sendiri, ya. Tenang, baca ini nggak perlu pakai wudhu, nggak perlu bismillah. Nggak perlu bismillah. Ya. Nah, gini, ini saya taruh sini aja, Bapak berlutut aja di sini. Aduh, Nah, nggak bawa ini kacamata. sebentar, sebelum baca, saya tunjukin dulu ini terbitan tahun berapa. Mohon Pak, silakan. Tahun berapa Pak? Tahun 1970. 70 ya. Ini saya sebutnya surat ya, supaya Bapak Ibu akrab lah ya sebutan Surat surat. Al-Baqarah gitu ya. Ini namanya surat, ini namanya surat imamat ya, imamat atau yang namanya apa namanya Ada imamat nama untuk surat, ada orang nomor ayat lain. juga ya. Ya, Nomor ayat atau nomor pasal kalau di ada. Jadi ada surat, ada pasal, ada ayat Oh, ya. gitu. Ini surat imamat pasal 11 ayat 7 nih Pak. Sebentar. Mana 7? 6, 7, nah ini nih. Ya. Dan lagi, Ini oh kacamatanya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Kalau gitu, oh kacamata ketinggalan. Oh enggak. Ayat 7 Pak. Ayat 7 nih. Oh dibuka lagi. Cocok ini. Kalau gitu gini aja Pak, gini aja Pak. Dan lagi karena Hah? Dan lagi? karena Bukan. Oh ini bener, butuh kacamata. butuh Kalau gitu kacamata. gini aja Pak. Biar di shoot di di shoot ya. kamera aja. Nah biar semuanya bisa baca ya Pak ya. Silakan Pak. Monggo. Tolong Rik. Giliran suruh baca sendiri ketinggalan kacamatanya ya. Tolong nih, jari saya nih yang ini nih. Ayat 7 nih Pak, perhatikan. Ya, tadi Bapak Ibu, sebentar. Biar Bapak Ibu bisa baca nih. Tahun berapa nih? 70 ya. Ini surat Imamat pasal 11 ayat 7. Nah, ini 7. Silakan yang mau baca. Nah, dan lagi ya, cukup satu ayat aja, Bu. Ya, dan lagi apa, Bu? Enggak, yang ayat 7 ini loh. Dan lagi apa? Babi. Iya kan? Babi ya, Pak ya. Yang ini tahun berapa nih? Sebentar. Nah, ini. Yang ini tahun berapa nih? Nih. Tahun berapa, Bu? Tadi tahun 70 ya, Bu ya? Sekarang 74 ya. Saya carikan lagi surat yang sama. Nah. Surat yang sama, Imamat 11 ayat 7. Nah, ini, tolong dibaca nih, yang kuning nih. Dan lagi, belum.
Babi hutan. Tadi babi atau babi hutan, Bu? Yang tadi. Yang tadi babi. Yang sekarang babi hutan. Oh, yang tadi babi kota. Yang ini babi hutan. Sama nggak, Bu? Babi hutan sama babi? Beda. Emang Ibu udah pernah ngerasain? Kau tahu beda? Beda ya, Bu ya? Rasanya juga beda ya, Bu ya? Kalau babi hutan lebih alot ya, Bu ya? Oh iya katanya. Ya, tadi 70 babi. Sekarang 74 babi hutan. Sekarang saya bukain lagi yang tahun 2023. Babi ngepet. Saya bukain lagi Imamat. Pasal 11 ayat 7. Nah ini. Nih. Oh iya tahunnya. 2000. Nah ini. Tahun berapa nih? Mana? Fokus. Nah, tahun berapa? 23 ya. Surat yang sama, Imamat pasal 11 ayat 7. Nah ini. Celing. Apa? Ini babi hutan apa babi biasa? Babi biasa. Ini haram atau najis? Yang tahun 70 babi haram. Yang tahun 74 babi hutan yang haram. Yang tahun 2003 babi najis. Gimana ceritanya kalau begini, Pak? Babi halal. Ya, Bapak Ibu sudah lihat sendiri ya. Ini baru 3 contoh yang saya tunjukin. Ya, masih banyak yang lain. Bahkan di tempat saya juga masih ada. Jadi ini bukti bahwa yang diubah-ubah itu memang hanya terjemahannya, Pak. Ini bukan teks aslinya. Ini kan hanya terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi apa tujuannya kok bisa berubah-ubah begitu? Ya, tentu saja ini kan bisa menjadi pegangan orang-orang Kristen, gitu ya. Tetapi yang disebut dengan babi haram, entah itu babi hutan atau babi kota, yang disebut haram, itu adanya di sini, Pak. Nah, ini tolong diperhatikan nih. Ini bedanya, Pak ya. Di kitab mereka, ini terdiri dari 2 bagian, Pak. Ini ada yang indeks warna hitam, ada indeks warna merah. Yang indeks warna hitam ini sebenarnya bukan kitabnya orang Kristen, Pak. Kitab siapa? Kitabnya orang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi, bener nggak? Bawa saya, tuh. Ini kitabnya orang Yahudi. Namanya kitab Tanakh. Nah, ini. Tulisannya tuh, Tanakh. T-A-N-A-C-H. Ya. T-A-N-A-C-H itu singkatan, Pak, dari yang namanya Torah. Kita kenal dengan nama Taurat atau Taurat gitu ya. Yang N-nya Nevi'im. Nevi'im, Nevi, Nabi. Nabi, Nevi. Berarti kitab Nabi-Nabi. Ya. Yang ketiga itu kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Tulisan orang bijak gitu lah. Tulisan orang soleh, termasuk tulisan Nabi-Nabi juga. Yang di kitab Nabi-Nabi itu menceritakan Nabi-Nabi tentang misalnya Nabi-Nabi Yesaya, Yehezkiel, Daniel, Hagai, Habakuk, Maliaki, dan sebagainya. Yunus juga ada. Yang Ketuvim itu kitab-kitab yang disebut dengan contohnya kitab Mazmur. Nah, di Quran kita mengenal dengan Zabur. Nanti ada lagi kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. 3 kelompok kitab ini disebut dengan Tanakh. Gitu ya. Kalau yang Torah itu adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat yang tadi kita baca, kemudian Bilangan dan Ulangan. Ya. Ketiga kelompok kitab itu dijadikan satu, namanya kitab Tanakh. Nah, ini kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi, kok bisa jadi kitabnya orang Kristen? Ini ceritanya cukup panjang ya, karena kitabnya orang Yahudi ini yang ditulis kira-kira abad ke-5 sebelum Nabi Isa alaihissalam, Pak. Sebelum ada Kristen malah ya. Sebelum ada Kristen,
Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tulisannya seperti ini. Bapak Ibu kalau mau lihat nih, tulisan bahasa Ibrani nih. Nah ini. Erik, kemana? Kelihatan? Tuh, kelihatan ya, tuh ya, Ibrani ini. Ini juga sama seperti huruf hijaiyah, Pak, ditulis dari kanan ke kiri. Ya. Mereka juga punya tanda baca, namanya Nikut. Nah, ya. Ini yang ditulis di tahun 450 sebelum Masehi, diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Nah ini, tulisannya seperti ini. Kelihatan ya? Ya, ini huruf Yunani yang tengah, sebelahnya terjemahan bahasa Inggris. Nah, kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani ini, Pak, ini yang dipakai oleh Kristen di akhir abad 4. Berarti dari abad ketiga sampai abad 4, berapa tuh? 700 tahun. Setelah kitab ini beredar, terjemahannya disesuaikan oleh orang-orang Kristen di abad 2, 3, 4 Masehi. Oleh siapa? Oleh Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius. Gitu. Yang diubah-ubah itu tujuannya untuk supaya seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di sini. Orang Kristen juga punya kitab sendiri yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Ya, ini yang disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, ini tuh yang menjadi ini, Pak, yang indeksnya warna merah ini, Pak. Nah, ini yang indeks warna merah ini itu asalnya dari kitab-kitabnya orang Kristen. Tapi kalau yang hitam ini indeksnya berasal dari yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani ini, ya. Jadi setelah ini juga bahasa Yunani, setelah digabungkan begini, mereka ini yang menjadi kitabnya orang Kristen. Jadi dua-duanya dalam bahasa Yunani. Kalau yang punya Yahudi dalam bahasa Ibrani, gitu ya. Ini diterjemahkan, Pak, ke banyak bahasa. Ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, jadi ini. Gitu ya. Yang diubah-ubah terjemahannya ini, Pak, yang ini. Yang tadi saya tunjukin, tahun 70 babi, 74 babi hutan, tahun 2023 jadi babi lagi, yang tadinya haram jadi najis, begitu. Tapi kan walaupun mereka merubah terjemahannya, tapi kan kalau jemaat baca kan jadi gimana? Awalnya babi nggak boleh. Oh, yang ini babi hutan. Oh, yang ini babi, tadinya haram jadi najis. Beda kan pengertiannya, Pak. Maknanya beda. Tapi terlepas daripada itu, orang Yahudi itu sama dengan Islam, Pak. Babi haram. Ya. Tetapi di Kristen kok kenapa tiba-tiba jadi boleh dimakan gitu. Nah, itu yang tadi awal saya bilang, saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ini yang membolehkan makan babi itu bukan Yesus. Tidak ada perkataan Yesus membolehkan makan babi. Yang membolehkan siapa? Paulus. Pernah dengar, Bu, Paulus? Kenal, Bu, Paulus? Bukan tukang kredit sebelah ya, Bu, ya? Paulus itu yang mendirikan agama Kristen. Perkataan Paulus itu beda dengan perkataan Yesus. Paulus sendiri juga tidak pernah ngopi bareng Yesus. Artinya nggak pernah ketemu. Ya, tidak pernah ketemu tatap muka tuh nggak pernah. Jalan-jalan bareng Yesus nggak pernah. Apalagi istilahnya ngopi bareng Yesus nggak pernah. Paulus hanya mengaku dia pernah melihat cahaya dan mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul. Nah, Paulus itu namanya sebelumnya itu namanya Saulus gitu. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus mengaku melihat cahaya mendengar suara itu ketika dia sedang mengejar-ngejar pengikutnya Yesus. Nah, jadi awalnya dia adalah seorang, boleh dikatakan dia adalah warga negara Romawi yang memimpin tentara Romawi untuk cari-cari pengikut Yesus untuk dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Tapi ketika dia setelah mengaku mendengar suara, melihat cahaya, dia mengaku bertobat dan menjadi pemberita tentang Yesus, gitu ya. Belajar dari Yesus langsung tidak pernah, tapi dia menjadi pemberita tentang Yesus. Nah, yang Paulus ini yang mengatakan bahwa tapi dia bicaranya ke orang non-Yahudi ya, Pak ya, bukan ke orang Yahudi. Kalau ke orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang dianggap yang di Perjanjian Lama tadi, babi haram, sunat, puasa dan sebagainya. Tapi buat orang-orang non-Yahudi, ini Paulus yang ngomong nih, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib.
Itu ajaran Paulus gitu. Itu bukan ajaran Yesus. Itulah makanya mereka jadi, nah, Paulus bilang semua makanan kalau diberkati dalam nama Yesus halal. Semua makanan. Tapi buat orang Yahudi babi makanan bukan? Bukan gitu loh. Tapi buat gereja enak gitu loh Bapak ya. Jadi makanan. Jadi makanya orang Kristen menafsirkan perkataan itu sebagai dasar atau dalil bahwa babi juga boleh dimakan. Yang penting diberkati dalam nama Yesus. Gitu. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Ya silakan yang lain. Ya terserah yang pegang mic saya Mas. Ayo loh, bingung. Satu pertanyaan bisa Singkat saja 15 Bunda. menit jawabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, pengen tanya ini kami dari Paguyuban Ibu-Ibu Kepo. Waduh, ibu-ibu. Saking keponya saya menempuh 20 kilo untuk bisa datang ke tempat ini. Masya Allah. 45 menit tadi karena mencari-cari alamat di masjid ini karena kami melihat pamfletnya yang untuk ceramah hari ini kayaknya kok keren banget Ustadznya. Waduh. Fotonya. Waduh, fotonya. Orangnya menjelek. pakai jaket pembalap gitu loh. Jadi kita kepo. Saya mendapat amanah titipan dari murid saya yang mu'alaf. Oh, Masya Allah. Itu pengen mengikuti kajian-kajian yang khusus mu'alaf, di manakah kami bisa mendapatkan untuk bisa paguyuban mu'alaf itu. Kemudian yang kedua flashback aja Pak Ustadz. Kami ingin tahu umur berapa Pak Ustadz mendapat pencerahan masuk Islam, apakah sebelumnya ragu-ragu itu tadi mungkin ayat babi itu membuat keraguan panjenengan. Jadi pengalaman spiritual yang ingin kami petik seperti apa sehingga kami yang dari lahir ini sudah muslim semakin mantap, dan juga akhirnya kok panjenengan kerentek, atau kalau kerentek itu bahasa Indonesianya mantep juga terjun di bidang dakwah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh ke sini. Tapi tolong jangan sebut saya Pak Ustadz. Nah, sebut saja saya Kodondi gitu ya. Saya tidak merasa layak disebut sebagai Pak Ustadz. Saya lebih suka disebut sebagai apologet saja Bu. Apologet itu apa artinya? Apologet itu sebenarnya kurang lebih kalau dalam bahasa Arabnya tuh apa ya? Mujahid gitu ya Bu ya. Nah gitu aja ya. Saya bukan Ustadz, sebut saja saya apologet. Apologet adalah orang yang membela keyakinannya. Baik. Untuk komunitas mu'alaf, yang untuk pembinaan mu'alaf-mu'alaf, Ibu tinggalnya di mana Bu? Kota Gede Jogja. Nah, Ibu hubungin Mu'alaf Center Yogyakarta, Bu. Mu'alaf Center Yogyakarta itu mereka membina para mu'alaf-mu'alaf. Ya, insya Allah nanti kalau Ibu mau catat nomor HP-nya boleh minta ke saya nanti ya. Kemudian yang kedua, yang membuat saya apa tadi mekertek. Oh, login. Ya, apa tadi mantap itu tadi apa Bu? Oh, kretek. Nah, ini di depan saya juga ada kitab nih. Tebelnya beda nih. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan ini jauh nih. Ya. Kalau yang ini kitab yang dipegang oleh atau yang bisa dimiliki oleh para jemaat gereja, ya. Segini tebelnya. Ini kalau dibawa ke gereja kan enak, Bu. Tinggal begini kan bawanya kan. Kalau ini kan susah, Bu, begini kan. Nah, ini sekarang saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Inilah ayat yang saya akhirnya anggap bahwa itu yang menjadi sebab musabab saya meninggalkan agama ini, Ibu ya. Di dalam sebuah kitab mereka, ya, di seluruh kitab ayat-ayat ini, yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan tentang Trinitas. Pernah dengar Bu Trinitas? Oh belum. Trinitas, ya, atau Tritunggal gitu. Tritunggal itu pernah dengar Bu ya? Jadi kalau ada orang datang, loh tunggalin di, kurang lebih gitulah. Trinitas atau Tritunggal itu adalah paham ketuhanannya Kristen yang menganggap bahwa Tuhan mereka tuh Esa, tetap Esa.
Mereka mau diikat, disiksa, mau akan bilang Tuhannya Esa, Pak. Tetap ya. Mau dikelitikin, tetap aja bilang Tuhannya Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya di belakangnya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Tuhannya tetap satu, Esa. Ini saya bukan bela Kristen nih. Ini yang saya tahu nih, karena kita udah pelajarin ya. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kita tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Ya, sesembahan orang lain. Jadi Tuhan Kristen, mereka bilang Tuhannya Esa. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa itu? Bapa. Bapa itu maksudnya Tuhan yang Maha Esa. Firman atau Putra, yaitu Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus. Gitu ya. Bukan. Nah, ini bedanya gini. Kalau di Kristen, yang disebut Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tuhan. Malaikat Gabriel tetap disebut Malaikat Gabriel, tapi bukan Roh Kudus, Pak. Nah, kalau di Islam, kita mengenal Malaikat Jibril alaihissalam dengan sebutan Rohul Kudus. Jadi bedanya di situ ya. Mereka bilang begini, Bu. Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Tapi ketiganya Tuhan. Kalau ditanya Tuhannya berapa? 1. Paham, Bu? Langsung nyengir. Nah, nanti lanjut lagi, Bu. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Bu? Lanjut lagi, Bu. Ya, Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa, Bu. Kalau pusing beli obat sakit kepala, Bu. Ya, itu akidah mereka, ya Bu ya. Kita tidak boleh menghina, mencaci maki dan sebagainya, nggak boleh. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Biar bagaimanapun mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air kita, ya. Jadi kita tetap harus menghormati. Masalah kritik-kritik teks seperti ini masih diperbolehkan, Bu. Karena ini dijual bebas. Kalau ini nggak dijual bebas, baru kita nggak boleh kritik gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi, yang mana yang membuat saya meninggalkan agama ini? Gitu ya. Sekarang saya tunjukkan. Ini, nah kalau ini nggak dijual bebas nih Bu, yang ini Bu. Yang dijual bebas yang ini. Kalau yang ini kitabnya untuk jemaat, yang ini kitab khusus calon pastor, Bu. Nah ya. Lah, kok Doni dapat dari mana? Ada deh. Kan ada juga pastor yang butuh duit, Bu ya. Untuk kalangan sendiri. Ini dicetak hanya 3.000 eksemplar, Bu. Ya. Sekarang kalau mau mencari ini, karena tahu ini penting dan bisa di, apa namanya ya, ini harganya sekarang mahal, Bu. Ada kemarin yang nawarin saya 15 juta nih, Bu. Ini aja, ya. Oke, sekarang kelihatan nggak, Rik? Tolong, Rik. Tolong dibaca ya. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Jadi Bapak Ibu nggak bisa cari ini di toko buku, nggak ada. Ya. Ini kitab suci apa nih? Kitab suci Katolik. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak, Bu? Resmi dong ya, harusnya. Resmi dong ya. Percetakannya Arnoldus ND. ND itu adanya di NTT, ya. Oke. Tadi saya bilang, satu-satunya ayat di kitab setebal ini yang mengajarkan Trinitas itu cuma satu. Cuma 1 ayat. Lain kitab tidak menyebutkan 3 pribadi tadi, tapi 1 gitu. Ini ada 1 ayat yang menyebutkan ketiga pribadi tersebut dan ketiganya 1. Nah, itu yang disebut dengan ajaran Trinitas. Gitu ya. Sebentar, saya megangnya sekarang tuh harus hati-hati. Sekarang karena nih udah sering keluar masuk peti, jadi keluarnya udah mulai rusak ini. Coba tolong Rick yang ini. Tolong salah satu Ibu bisa bacain, Bu. Yang ini nih, Bu. Ke atas Rick, ke atas Rick. Ke atas. Yang nih, tangan saya nih, tangan saya. Ibu, Ini lihat nih. enggak baca ya, Bu. Ya. Nah, nih. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah. Dan ketiganya adalah 1. Nah. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, Dan itu kita bingung. ini
ini yang dianggap sebagai bukti bahwa kitab ini mengajarkan Trinitas, ayat ini. Karena menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya Bu ya. Ini ada catatan kakinya nih Bu di bawah nih. Nah ini. Tolong Ibu baca lagi. Gak usah pakai bismillah Ibu ya. Oke, Coba tolong zoom lagi. Rik. belum ya. Nah, silakan Bu. Ini Bagian ayat tuh. ayat di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pastinya biasa aja dong Bu, jangan gitu Bu. Ibu pastinya kok ditekan gitu sih. Jadi kalau tidak asli apa Bu kata lainnya? Palsu. Nah, ya, Ibu yang ngomong loh ya. Jadi kitab ini sendiri yang mengatakan bahwa ayat itu tidak asli, pakai pasti lagi Bu. Ya. Ketika saya menemukan bukti ini, buat saya waktu itu, saya menganggap ini sudah tidak bisa lagi disebut sebagai kitab suci. Karena tadi ditulis apa Bu? Aslinya itu sebenarnya sebuah catatan di pinggir halaman. Ya. Kalau catatan itu ayat bukan Bu? Bukan. Bukan. Catatan itu kan bisa pemikiran, Ya. bisa tafsiran, Ya, ya kan? ya. Berarti kalau ada catatan di pinggir halaman yang merupakan pemikiran dijadikan ayat atau disisipkan, berarti itu kan pemikiran agama yang menjadi agama. Gitu. Hanya pemikiran. Ya, jadi pemikiran agama yang dijadikan agama. Catatan di pinggir halaman naik pangkat jadi ayat gitu. Nah, ya, ini yang menjadikan saya, oh ternyata paham Trinitas itu adalah pemikiran agama atau pemikiran gereja, gitu ya. Yang mana sebenarnya perumusan paham Trinitas itu juga tidak sebentar Bu. Makan waktunya bukan 10-20 tahun, ratusan tahun. Dari semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat, tidak ada di bumi, sampai ada ditetapkannya paham Trinitas itu butuh waktu hampir 400 tahun Bu. Setelah 400 tahun pun masih butuh 300 tahun lagi untuk meneguhkan Trinitas itu. Ya. Jadi akhirnya buat saya, oh kalau begitu saya harus menyembah Tuhan yang esa, yang tidak terbagi, gitu ya. Tidak terbagi itu artinya tidak punya berapa pribadinya pasti satu, gitu. Kalau Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata zat, pernah ya? Ya. Zat. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat. Artinya apa Bu? Zat itu? Sesuatu yang tidak bisa dilihat atau dengan kasat mata, tapi bisa kita rasakan, bisa kita yakini kebenarannya. Zat itu sebenarnya kalau satu katanya, kata lainnya Bu, itu sebenarnya adalah essence dalam bahasa Inggrisnya. Essence. Essence itu apa Bu? Persons. Inti. Persons gitu ya. Pribadi. Satu pribadi, bukan banyak pribadi. Satu pribadi yang tidak bisa terbagi gitu. Hanya satu. Makanya dalam Islam kita punya konsep ketuhanannya apa? Tauhid. Ya Bu ya. Perbedaannya di situ. Akhirnya yaitu saya mencari-cari, mempelajari juga agama yang lain. Ketika saya mempelajari ulang agama saya, kata agamanya saya aja Kristen. Ternyata setelah saya pelajarin, Kristen itu ternyata berasal dari kata Kristus. Kristus itu apa Bu? Tahu nggak Bu? Bahasa Arabnya apa Kristus? Ada yang tahu Pak? Bahasa Arabnya Kristus? Apa? Al-Masih. Oh, Jadi Kristus itu ya Al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Jadi apa? Kristus itu sebenarnya adalah gelar daripada Yesus. Al-Masih kan juga gelar daripada Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam gitu. Jadi agama saya yang waktu itu saya peluk, ternyata nama agamanya itu adalah gelar daripada Yesus. Ketika saya melirik agama Yahudi, Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda itu anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Di agama Yahudi itu memang dia tauhid juga Bu.
monoteis karena yang dipakai tadi yang ini, yang kitabnya orang Yahudi ini, Tanakh. Ini banyak ayat-ayat yang sebenarnya mirip atau setara dengan ayat-ayat di dalam Quran. Contohnya apa? Di sini disebutkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu bahasa Ibrani, Bu, ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel. Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Artinya itu, ada kata Ehad. Nah, kita sering baca, mungkin tiap hari kita baca ya. Sehari mungkin kita baca berapa kali? Mungkin 10 kali mungkin. Qul huwallahu ahad. Ahad di dalam bahasa Arab dengan Ehad di dalam bahasa Ibrani itu maknanya sama. Satu gitu, Esa gitu ya. Nanti ada lagi di sini disebutkan di dalam, kalau yang tadi yang Adonai Elohenu Adonai Ehad itu di Ulangan 6 ayat 4. Kalau ada lagi nanti sebutkan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Di Bilangan 23 ayat 19. Artinya kurang lebih sama atau setara dengan lam yalid walam yulad. Betul nggak? Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak memperanakan. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Disebutkan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Tuhan. Di bumi. Gitu. Berarti sama nggak Bu dengan walam yakul lahu kufuwan ahad? Ya, jadi artinya orang Yahudi juga konsep ketuhanannya juga monoteis, Bu. Murni monoteis. Ya, tauhid. Mereka menganggap Islam, mereka memandang Islam juga sebagai agama yang murni monoteis. Rabi-rabi mereka berani mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu adalah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Gitu ya. Tadi saya menyebutkan ada Yod He Vav He dalam bahasa Ibrani. Nama Tuhan mereka disebutnya begitu. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi apa, Bu? Allah. Sama. Jadi mereka menganggap sama antara Yod He Vav He dengan Allah. Mereka menerjemahkan Taurat dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, kata Yod He Vav He-nya menjadi kata Allah. Nah, jadi ketika saya pelajarin Yahudi, mereka tauhid, tapi mereka tuh eksklusif, Bu, gitu. Ya, mereka merasa bangsa pilihan. Jadi buat bangsa-bangsa di luar mereka, mereka anggap sebagai bangsa yang lebih rendah gitu, Bu. Ya. Oke, lewat. Hindu apa Hindu? Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Di Hindu juga kan ada sistem kasta, Bu, ya. Di Buddha ternyata Buddha itu juga adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya. Di Buddha mungkin ajarannya bagus ya dengan dharma-dharma, tetapi boleh dikatakan atau banyak yang mengatakan sebenarnya agama Buddha itu agama yang hanya mengedepankan filosofi kehidupan gitu loh, ya. Hampir nggak ada bedanya dengan agama Shinto di Jepang. Ketika Konghucu, ada yang tahu Pak Konghucu apa? Hah? Konghucu itu apa Pak? Agama orang Cina. Agama. Tapi artinya apa Pak Konghucu? Hah? Nggak tahu. Artinya Cina? Bukan. Cina. Bukan. Yang saya tanya artinya Konghucu itu apa? Itu ternyata nama nabi daripada agama itu Pak. Oh. Nama nabinya Konghucu gitu. Oh. Ya. Tapi kalau Konghucu kan kita tahu hampir sama dengan Buddha, mereka masih menyembah ada yang namanya dewa-dewa. Ya kan? Jadi mereka juga percaya ada Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang Maha Esa. Mereka sebut dengan Tian gitu, Bu. Ya, Tian. Itu Tuhan. Tetapi di bawahnya Tuhan itu ada dewa-dewa. Nanti ada dewa Kuan Kong, dewa Kuan Im, dewa dapur gitu. Ada juga, Bu, yang gitu ya. Terakhir baru saya mencoba mengenal Islam. Walaupun saya tumbuh besar di kampung yang banyak Muslim, tapi kan saya nggak tahu Islam itu apa artinya, Muslim itu apa, dan segala macam. Ternyata Islam artinya bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat. Tapi artinya apa? Berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Allah. Kepada pencipta kita manusia. Ketika saya juga mempelajari Islam, juga di Islam ternyata ada pemahaman begini. Atau ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu kan fitrah. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Berarti saya dulu juga Muslim waktu lahir. Ya. Berarti saya dulu dikafirkan sama orang tua saya.
Loh iya dong, kan yang bawa gereja orang tua saya, bukan saya masih bayi ke gereja sendiri. Gitu kan, ya kan? Berarti konteksnya setiap manusia yang lahir itu fitrah atau muslim. Orang itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi kan karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu mendengar tentang Islam, menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Itu ya Bu ya, yang menjadikan saya akhirnya menerima Islam. Di samping daripada di dalam Quran ternyata banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang terbuktinya baru sekarang Bu. Gitu. Pada zaman ayat-ayat itu diturunkan, mungkin orang-orang Quraisy juga nggak tahu maksudnya apa gitu. Tapi terbuktinya baru sekarang menurut sains. Itu yang juga membuat saya ini berarti tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Ini pasti wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi dan manusia dan alam semesta. Itu yang menjadikan saya juga akhirnya saya dalam tanda kutip menyerah kepada Quran gitu ya. Saya kan belum bisa baca bahasa Arabnya waktu itu, tapi dengan membaca artikel-artikel, terjemahan-terjemahan, akhirnya saya bisa memahami bahwa ternyata juga banyak ahli-ahli bahkan profesor-profesor Bu ya yang mengakui bahwa ayat Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Karena apa? Nggak mungkin Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan atau mengarang kata-kata seperti itu tanpa alat-alat seperti sekarang. Zaman dulu belum ada mikroskop, zaman dulu belum ada teropong atau teropong yang bisa melihat bintang. Zaman dulu belum ada alat-alat menyelam ke laut misalnya. Belum ada alat sensor buat melihat struktur tanah. Belum ada USG. Kok bisa disebutkan dalam Quran? Siapa yang mengetahui hal itu kalau bukan yang menciptakan manusia? Kalau bukan yang menciptakan bintang, kalau bukan yang menciptakan langit dan bumi, itu maksud saya. Dari situ saya akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanggal 25 Juli 2014, Bu. Gitu. Ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga menjawab pertanyaan. Satu pertanyaan udah berapa? 30 menit, 2 pertanyaan. Udah mau habis waktunya nih. Nah, ini masih banyak nih. Gimana, Jas? Saya nggak tanggung jawab ya. Terakhir ya, ya Pak ya. Karena 18.06 ya, azan. Nanti kita ambil rehat waktu untuk Palestina insya Allah. Satu orang pertanyaan. Ke bapak-bapak semua. Arena situ sudah ada di sini lagi di depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketemu dengan Alhamdulillah masih dapat kesempatan bertanya, Pak. Karena selama ini saya hanya bisa lihat YouTube Ya. di Bisikan Roma dengan Irene di Irene Besanda, dan kemarin itu baru saja itu ada diskusi kuntul dengan dengan pendeta itu. Sampai muncrat ya, Pak. Kuntul ini apa kuntul ini? Ternyata kabur. Tidak kuat dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Kodorita. Ini Ustaz. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan, tapi hanya satu. Ini berkaitan dengan orang Islam yang murtad. Nah, orang Islam murtad itu ini berkaitan dengan yang dari yang murtad itu karena dia mengutip surat Al-Zuhruf ayat 61. Nah, itu sebagai dasarnya, nanti tolong dijelaskan itu. Artinya nih, sesungguhnya Isa itu adalah benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Lah, ini tolong Ustadz, saya dijelaskan karena pas waktu lihat di YouTube-nya itu, wah betul-betul ini mau memurtadkan ini. Nah, itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bilang dapat kuntul, saya sampai muncrat, Pak. Izin Koh Dondi, izin ditambahi pertanyaan terakhir, Mas. Terakhir. Waduh, ini nggak mau kalah nih. Ya, nggak apa-apa. Ini hubungannya sama YouTube yang terakhir itu. Ya. Kak Doni kan bilang ke pendeta yang kaos merah itu,
disuruh membuktikan Yesus berbicara bahasa Yunani. Ya. Nah itu bagaimana kelanjutannya, saya pasti penasaran. Kedua ini, waktu mau disalib, dalam tanda petik Yudas Iskariot bilang, Eli Eli lama sabaktani. Bukan Yudas Iskariot, Pak. Oh bukan, Bukan. bukan orang yang diserupakan, karena yang itu di Enggak, kitab. Bapak bicara cerita di Bible atau di Quran, Pak? Oh di Bible saya moco tapi dah lupa itu. Tapi intinya itu, intinya orang yang diserupakan, yang ditahan sama pasukannya Romawi Pilatus, itu apa? Pengawalnya itu ragu-ragu, sing tak cekeli sopo, karena yang menunjukkan ke daerah persembunyiannya itu yang ditangkap itu. Nah, itu kok mereka itu kok percaya itu ada bahasa Eli Eli lama sabaktani, berarti kan itu bertentangan dengan trinitasnya sendiri itu. Iya, betul. betul. Ya, terima kasih. Ya. Jadi lupa pertanyaan Bapak tadi. Pemurtatan. Oh, azukhruf. Ya, gini Pak. Kita kalau mendengarkan tuduhan-tuduhan ya terhadap Quran, itu jawabnya mudah sebenarnya Pak. Ya, Bapak nggak perlu jadi apologet pun Bapak bisa jawab. Tinggal buka tafsirnya aja Pak. Buka tafsir udah ada jawabannya biasanya. Kalau di tafsir tidak ada jawabannya, Bapak tinggal buka hadis sahih. Di hadis sahih tidak ada jawabannya, Bapak tinggal cari ijma ulama. Ijma ulama tidak ada jawabannya, baru sampai qiyas. Tapi biasanya baru di tafsir aja udah ada jawabannya Pak. Gitu, ya. Kalau berkaitan dengan Quran surat Az-Zukhruf ayat 61, yang dikatakan bahwa Nabi SAW tuh memberi tanda kiamat, gitu Pak ya. Itu terjemahannya dipelintir-pelintir sama orang Kristen Pak. Dianggapnya bahwa Yesus itulah yang memberi dia tahu hari kiamat gitu. Padahal di kitab mereka sendiri di Markus 13:32 yang tahu kiamat itu cuma Bapa, malaikat aja nggak tahu, anak pun nggak tahu gitu. Itu kan sebenarnya bertentangan sendiri malah dengan kitab mereka. Nah, kalau yang di Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 itu Pak, maksudnya Nabi Isa alaihissalam memberi tanda tentang kiamat, itu artinya hanya seperti yang ini yang saya pernah baca tafsirnya Pak ya. Bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tidak biasa karena dilahirkan dari seorang perawan Maryam, ini kan kelahiran yang tidak biasa. Itu kan sebenarnya merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Isa alaihissalam melalui Maryam di tengah-tengah Bani Israel, itu tanda bahwa memang benar nanti akan ada hari kiamat. Maksudnya begitu Pak. Bukan Nabi Isa-nya sendiri yang tahu kapan hari kiamat, bukan begitu. Nah, kalau dikatakan jalan yang lurus, di Quran juga sudah disebutkan Pak, di Quran surat Maryam ayat ke-33 kalau nggak salah ya. Yang disebut jalan yang lurus itu siapa Pak? 36 Pak, 36. Yang disebut jalan lurus itu siapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu pesan daripada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Di Quran. Bapak boleh baca nanti ya, di Quran surat Maryam ayat ke-36. Jadi sebenarnya hal itu mudah dijawab kalau Bapak tinggal baca tafsir. Sekarang ada Pak aplikasi Quran yang ada tafsirnya. Ya, yang saya pakai itu Quran Kemenak. Bapak coba install aplikasi itu, Bapak tinggal masukkan tafsir, klik ayatnya, suratnya dan ayatnya, keluar Pak semua jawabannya. Ya Pak ya, insya Allah. Terus tadi apa lagi Pak? Lupa saya jadi. Masalah pernyataan Eli lama sabaktani itu kok mereka itu tidak membandingkan sama Trinitas tadi. Kok nggak kuasa gitu loh. Gini Pak, kalau akidahnya mereka, ya ini yang diajarkan oleh para pendeta mereka. Yesus ketika dia mengucapkan Eli Eli lama sabaktani itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa dia benar-benar manusia. Ini kata pendeta. Jadi Yesus yang sebagai manusia itu, ya dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan kematian. Karena yang mati itu adalah sisi kemanusiaannya. Ini penjelasannya pendeta ya Pak ya. Saya masih bisa bantah gitu. Di seluruh Bible mereka, di seluruh perjanjian baru, Yesus tidak pernah menyebut Tuhan yang Maha Esa itu dengan sebutan Eli, kecuali di atas kayu salib Pak. Ya, dari kecil sampai dia disalib, dia tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Eli. Selalu menyebutnya dengan apa Pak? Bapa. Tiba-tiba di atas kayu salib kok Eli Eli lama sabaktani. Dari mana gitu ya. Itu teori ya Pak ya. Ini saya bilang teori. Orang Kristen
maksudnya penulis Bible sendiri, dia menulis Eli Eli lama sabachthani itu karena mereka berpatokan kepada kitab yang tadi yang saya sebut Septuaginta itu, Pak. Ya, di Septuaginta itu ada surat namanya Mazmur pasal 22 yang menceritakan tentang keluh kesah Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam karena beliau sedang dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Ya, ada kalimat Eli Eli lama azabtani. Azabtani, Pak, bukan sabachthani, Pak. Kalau yang di Matius, Eli Eli lama sabachthani itu sama-sama bahasa Ibrani tapi dari dialek yang berbeda. Nah, maksudnya penulis Matius ini menyamakan dengan kalimat yang di Mazmur 22 itu hanyalah bentuk seperti yang tadi saya katakan di awal, mereka mengubah-ubah terjemahannya supaya seolah-olah kitab Septuaginta ini digenapi oleh Perjanjian Baru. Tuh, Daud dulu pernah mengatakan Eli Eli lama azabtani. Sekarang digenapi oleh Yesus dengan Eli Eli lama sabachthani. Itu maksudnya gitu, Pak. Jadi mereka hanya klaim bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Mazmur pasal 22. Sebenarnya gitu, konteksnya itu cuma begitu. Kalau cuma mau bicara teori, kok katanya Trinitas tapi kok Eli Eli lama sabachthani, itu masih bisa dijawab oleh pendeta. Bahwa itu adalah sisi kemanusiaannya dan sebagainya. Ya, Pak ya. Tapi kalau saya jawab itu adalah mengutip dari Mazmur 22, mereka nggak akan bisa berkilah. Karena saya bisa tunjukkan di Mazmur 22 itu konteksnya apa. Ya. Terus kemudian perspektifnya Yahudi apa? Sejarahnya apa? Dari sisi linguistiknya apa? Itu pun udah bisa membantah Matius, Pak. Di Matius Eli Eli lama sabachthani. Di Markus, Pak, Eloi Eloi lama sabachthani. Eli Eli bahasa Ibrani, Eloi Eloi bahasa Aramaik. Ya, Pak ya? Gitu, Pak. Terus kalau Bapak nanya, itu yang pendeta pun itu dia masih mungkin sekarang dia juga masih mikir, Pak. Jadi dia juga masih berkomunikasi dengan saya. Dia juga pengen datang lagi, Pak. Tapi saya bilang saya lagi safari dakwah ke Jawa Tengah. Nanti tunggu ya, Pak ya. Silakan atur jadwal dengan admin saya. Silakan datang lagi. Saya bilang kalau bisa jangan bawa HP yang baru, Pak. Bawa kitab-kitab Bapak, saya bilang gitu. Karena kan setiap kali saya suruh buktikan, dia bilang, waduh ini HP saya baru nih kan. Ini pamer apa nggak tahu apa-apa. Belum diinstal katanya. Nah, lain kali bawa kitab, Pak, jangan pakai HP, saya bilang gitu.